Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, dalam masa biasa yang ke-20. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkaulah penyelenggara hidup kami. Kami mohon, ajarilah kami untuk hidup di dalam cinta kasih-Mu, sehingga kami terus-menerus membangun semangat tobat yang sejati. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepada Aku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ini masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah Aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini, berbicara tentang bahaya dari harta kekayaan yang berlimpah. Yesus menggunakan momen kedatangan seorang pemuda yang bertanya kepadanya tentang apa yang harus dia lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Yesus menegaskan kepada orang muda itu dengan jelas bahwa selain kepatuhan terhadap perintah-perintah Allah, ada satu hal lagi yang harus dilakukannya, yaitu
pergi menjual segala harta miliknya, lalu memberikannya kepada orang-orang miskin, dan kemudian datang untuk mengikutinya. Dengan demikian, Yesus menjanjikan kepada orang itu bahwa dia akan memperoleh harta di surga. Setelah mendengar perkataan Yesus, pergilah orang itu dengan perasaan sedih karena berlimpah harta kekayaannya. Adapun pada zaman Yesus, orang melihat harta sebagai tanda kebaikan dan berkat dari Allah. Namun, Yesus menolak cara pandang seperti itu dan menegaskan bahwa harta kekayaan itu bisa menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima pesan Injil. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, harta kekayaan yang seperti apa yang bisa menjadi penghalang? Pertama, harta kekayaan yang didapat dengan cara tidak halal, tidak jujur, dan tidak adil, seperti korupsi, menipu, dan memeras. Kedua, harta kekayaan yang kendati diperoleh dengan cara yang baik, adil, dan jujur, serta melalui kerja keras, tetapi tidak dipergunakan untuk tujuan yang baik, misalnya untuk hiburan yang tidak sehat atau mendukung aksi terorisme. Karena itu, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus miskin di hadapan Allah. Artinya, tidak melekat pada kekayaan. Semua itu harus digunakan untuk tujuan baik, untuk berbagi kasih dengan orang-orang yang kurang beruntung, untuk menyebarkan kerajaan Allah di atas bumi, untuk membangun kesejahteraan bersama, dan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Sekarang, tempat serta penggunaan yang layak dan benar terhadap harta kekayaan tergantung pada sikap kita. Kita menggunakannya demi membangun kerajaan Allah di dunia atau demi tujuan-tujuan yang lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan demikian yang ditegaskan oleh Yesus melalui kata-katanya tadi, pergilah dan juallah segala hartamu, berikanlah kepada orang miskin, dan datanglah kemari untuk menjadi pengikutmu. Itu tidak berarti bahwa kita tidak boleh memiliki harta kekayaan. Kita boleh saja mengejar harta kekayaan. Bahkan saya selalu mengatakan, umat Allah harus berjuang dan bekerja keras untuk menjadi seorang yang kaya raya. Harta kekayaan sangat dibutuhkan. Yang salah dari harta kekayaan itu adalah apabila harta kekayaan itu menjadi tujuan hidup manusia. Harta kekayaan seharusnya menjadi sarana bagi kita untuk membangun kerajaan Allah di muka bumi. Dengan demikian, harta kekayaan itu semata-mata dilihat sebagai anugerah dari Allah. Dan karena anugerah dari Allah, maka kita pergunakan juga untuk mengembangkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Misalnya dengan membantu sesama yang berkekurangan, mendukung karya-karya pewartaan gereja untuk menyebarluaskan pewartaan Injil, dan sebagainya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, mari terus kita membangun sikap semakin rendah diri di hadapan Tuhan. Karena hanya dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan,
kita akan semakin menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Panggilan menjadi murid menuntut totalitas. Totalitas berarti ketuhan atau keseluruhan. Keutuhan mengandalkan atau mengandaikan seseorang secara sadar mengesampingkan dan mengabaikan cinta diri dengan segala keinginan maupun kemungkinan yang ada, dan hanya mengarahkan seluruh hidupnya apa yang dia peroleh demi untuk kemuliaan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.